Apa yang ingin dia lakukan? Dia ingin membunuhku untuk membungkamku. Apa yang harus aku lakukan seandainya aku tidak melihatnya? Aku punya ide. Paman Liu. Apakah itu kau, Paman Liu? Gadis buta. Apakah kau sudah cukup merasakannya? Halo, Tuan Prajurit. Bukankah kau buta? Bagaimana kau tahu aku seorang prajurit? Oh tidak, salah ucap. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini sekarang? Aku hanya merasa. Gagang pistol di pinggangmu, hanya prajurit yang membawa senjata. Kau orang buta. Apa yang kau lakukan lari ke pegunungan yang dalam dan hutan tua ini? Aku sayangnya terpisah dari keluargaku, dan barulah datang ke sini. Kalau begitu tebak. Apa ini? Nora, kita sudah cukup beristirahat. Kita harus berangkat. Paman Liu. Paman Liu. Paman Liu, aku di sini. Paman Liu. Marsekal muda, kau membunuh orang-orang dari Yanchen jika dia menyebarkannya. Menyebarkannya. Apa kau pikir orang mati bisa bicara? Nora, dari mana saja kau? Paman Liu. Kepala seksi Lu mengirim utusan, mengatakan dia sudah menunggumu di depan pintu. Nora, wajahmu. Bukan apa-apa. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Orang tadi juga seorang perwira militer. Sulit menjamin dia tidak mengenal Lu Xiao. Jika dia tahu, aku tidak buta. Bukankah nyawaku akan dalam bahaya? Karena keadaan sudah seperti ini, aku hanya bisa terus berpura-pura. Ingat, mataku sebelum datang ke sini sudah buta. PR. Ya, Nona. Paman Liu, tolong pergi bersiap. Ya, PR. istri asli kepala seksi Lu ini. Bagaimana dia bisa buta? Dia cukup cantik, Sil. Apa gunanya cantik? Sekarang hati kepala seksi sepenuhnya bersama Nona Chen. Chen Yun. Dan dia cacat buta. Siapa yang masih menganggapnya istri sah dan masih dengan bersemangat datang mencarinya? Mungkin berpikir kepala seksi Lu masih bisa menjaganya. Hari-hari masa depannya kemungkinan akan sengsara. Apa yang terjadi pada matamu? Lu Xiao. 2 tahun lalu, karena suatu kecelakaan, aku tidak bisa melihat. Kamu tidak bisa melihat lagi. Dengan penampilanmu sekarang, kamu mungkin diusir oleh keluargamu dan hanya bisa datang mencari perlindungan padaku. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Mari kita perjelas dulu. Tidak peduli bagaimana sebelumnya, kamu sekarang hanya bisa menjadi istri kedua. Kakak Nianci, kenapa kamu tidak cepat berterima kasih kepada kakak Lu? Dia bahkan tidak meremehkanmu karena buta, dan bahkan membiarkanmu menjadi istri, untuk menikmati kehidupan yang nyaman di rumah. Jika aku jati kamu, aku bahkan tidak akan tahu betapa bersyukurnya aku. Lo Xiao, kau mengandalkan uang keluargaku untuk menjadi kepala seksi Departemen Intelijen. Dulu kau berlutut dan memberitahuku bahwa kau hanya akan mencintaiku dalam hidup ini. Sekarang posisimu sudah aman, namun kau hanya ingin aku punya tempat tinggal. Shen Nianci, pahami ini baik-baik. Keluargamu hanyalah keluarga pedagang kelas rendah. Sementara aku sekarang adalah kepala bagian yang terhormat, memberimu gelar istri kedua. Kamu masih belum puas. Aku menyatakan ini dengan jelas hari ini. Bahkan jika kamu terus berpegangan tanpa henti, posisi istri pertama tidak akan pernah menjadi milikmu. Benar, matamu sudah seperti ini sekarang. Menjadi istri kedua sudah lebih dari cukup. Dengan panglima perang yang berkuasa sekarang, memiliki suami kepala seksi yang melindungimu, apalagi yang kamu tidak puas. Bagi pria, 3 istri dan 4 selir adalah hal yang sangat normal. Kau wanita buta, bukankah kamu datang hanya untuk gelar? Dia sudah memberikannya padamu. Kamu harus puas dengan itu. Kepala seksi Lu, kemarilah sebentar. The film was translated and narrated Apa by yang kamu M lakukan? Media. Istri pertama, istri kedua.
Siapa yang peduli padamu? Aku datang hari ini hanya untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku beli sepatu itu. Aku beli celana itu juga. Menjauh. Shen Nianqi kamu. Apa yang kamu lakukan? Hutang harus dibayar. Utang harus dibayar. Itu hanya benar dan pantas. Itu sudah sepantasnya. Hutang harus dibayar. Utang harus dibayar. Itu hanya benar dan pantas. Itu sudah sepantasnya. Hutang harus dibayar itu hanya benar dan pantas. Utang harus dibayar itu sudah sepantasnya. Utang harus dibayar itu sudah sepantasnya. Hutang harus dibayar. Utang harus dibayar. Shen Nianqi, aku tahu kamu sengaja mencoba membuatku marah. Jika ada yang ingin dikatakan, tidak bisakah kita kembali dan bicara? Apa yang harus aku bicarakan denganmu? Dulu keluargaku membawamu masuk dan bekerja keras untuk memantapkan posisimu. Kami menghabiskan $7.000 perak dan biaya perjalanannya. Perjalanan pulang pergi juga menelan biaya 4 atau 5.000. Bagaimana? Kalau begini aku akan memberimu diskon. Kau berikan aku $10.000 perak dan aku akan segera pergi. Shen Nianqi, kepura-puraanmu harus ada batasnya. Berpura-pura. Selama kau tidak membayar kembali uang itu, aku akan memastikan keluargamu tidak memiliki kedamaian sehari pun. Kamu, PR, petunjuk. Utang harus dibayar itu sudah sepantasnya. 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 Nona muda. Nona muda, Nona muda. nona muda, Nona muda. nona muda, Nona muda. nona muda, Nona muda. nona muda. Terima kasih Nyonya. Terima kasih Nyonya. Panggil nona muda. Nona muda. Nona muda. Nona Shen baru saja tiba dan sudah memberi begitu banyak tip. Dia jauh lebih murah hati daripada Nona Chen. Tepat sekali, tepat sekali. Dia benar-benar berasal dari keluarga terkemuka. Tidak ada perbandingan. Fisik, berhenti berteriak. Nona muda. Nona muda. Nona muda. Nona, mari kita pergi. Keluar. Keluar. Kalian semua keluar. Nona muda. Nona muda. Silakan masuk Nona muda. Kakak lu, The film was Lihat dia. translated and narrated by M Media. Jangan khawatir. Dia sangat mencintaiku saat itu. Dia tidak akan tega menceraikanku. Dia hanya melakukan ini untuk pindah dan memberi dirinya alasan. Malam ini, ada perjamuan untuk menyambut istri-istri militer. aku akan pergi. Kesempatan untuk bertemu personel militer ini dibayar oleh keluarga kami. Kami tidak bisa membiarkanmu mendapat untung gratis. Kalau mau ikut kakak Xiao, katakan saja. Mengapa membawa-bawa reputasi keluarga asalmu? Dia membawaku orang buta ini. Bukankah itu hanya untuk mendapatkan reputasi yang baik untuk dirinya sendiri? Lo Xiao, lain kali kau mencari wanita, bisakah kau mencari yang punya otak? Kau Jika aku terus berpura-pura buta seperti ini, itu tidak akan menjadi solusi. Nona, ini adalah informasi perwira itu yang Anda minta saya selidiki sebelumnya. Berpenampilan tampan, berusia 27 atau 28 tahun di kota ini, dengan 3 bintang di apoletnya. Jiang Jingchuan, putra tunggal komandan, karakter tuan muda yang manja. Dia mengandalkan orang-orang yang Cheng untuk menjadi panglima perang terbesar di Haicheng. Nona, dia benar-benar membunuh orang dari Yang Cheng. Sudah berakhir, sudah berakhir. Pantas saja dia ingin membunuhku untuk membungkamku. Aku tamat. Aula perjamuan di Haicheng. PR gadis ini. Dia butuh waktu lama sekali untuk mengambil sapu tangan. Lebih baik aku keluar dan menunggunya. Aku baru saja tiba dan sudah harus pergi. Si buta kecil. Kau tidak berpura-purakan. The film was translated and narrated by M Media.
Shen Nianqi. Marsekal muda, tidak pantas bagimu menatap istriku seperti itu. Marsekal muda, Istrimu. Apa? Apakah kepala bagian lu mencurigai bahwa istrimu dan aku bertemu diam-diam di sini? Aku datang hari ini untuk memberitahumu kabar baik. Aku akan menikahi Yun Er sebagai istriku. Mulai sekarang dia juga akan menjadi istri militer. Kamu bertanggung jawab atas pencatatan sipil Hai Chem. Aku akan merepotkanmu untuk menandatanganinya. Apa kau tidak punya istri? Yun Er lembut dan berkelakuan baik. Dia dan aku sudah saling kenal sejak kecil. Terlebih lagi dia tetap tidak menikah demi aku. Aku sungguh tidak ingin mengecewakannya. Nyonya Lu. Menurutmu bagaimana? kepala seksi Lu memiliki untuk Nona Chin pengabdian yang mendalam. Tentu saja aku bersedia. Sudah kuduga dia sama seperti wanita lain. Patuh dan penurut. Karena Nyonya Lu sudah setuju. Namun, pengabdian kepala seksi Lu yang mendalam. Saya sungguh tidak pantas menerimanya. Marsekal muda, Anda yang mengurus pendaftaran rumah tangga. Mengapa Anda tidak membantu dia dan saya bercerai dulu, terutama harta pasca pernikahan ini? Harus dibedakan dengan cermat. Shen Nianqi, apakah sekarang saatnya bagimu untuk mengatakan kata-kata marah seperti itu? Dasar wanita buta. Selain Yun Er, siapa lagi yang bisa menjagamu? Mengurus saya. Keluarga saya tidaklah sebegitu miskin hingga kami membutuhkan selir untuk menjadi pengasuh, bukan? Kamu. Selama bertahun-tahun ini, uang yang telah dihabiskan keluarga kami untuk Anda berjumlah puluhan ribu. Jika Anda ingin bercerai, bayar kembali uang itu dulu. Ketika Anda meninggalkan rumah, Anda mengambil 50.000 untuk biaya perjalanan. Kita sudah menikah. Apa salahnya jika keluargamu membayar biaya perjalanan? Setelah itu, Anda menggunakan alasan membeli rumah dan meminta 100.000. Kemudian, Anda mengatakan karir resmi Anda perlu diurus dan menulis surat meminta 50.000. Anda bersenang-senang di mana-mana, menghidupi selir Anda, juga mengambil uang muka 100.000 dari bisnis keluarga Shen. Totalnya adalah 300.000, hanya sejumlah kecil uang. Mengapa kamu harus begitu fisik? Karena ini hanya sejumlah kecil. Saya akan memberi Anda diskon 500.000. Setelah uangnya dilunasi, kita akan bercerai. Tunggu. Bukankah kamu buta? Bagaimana kamu bisa membaca buku besar? Mata saya buta. Tetapi saya tidak buta huruf. Jika saya tidak bisa melihat, tidak bisakah saya menyentuh? Cepat bayar kembali uangnya. Setelah uangnya dilunasi, kita akan bercerai. Seorang wanita buta yang tidak bisa melihat, tidak dicintai oleh suaminya, namun begitu berkemauan keras. Menarik. Setelah semua pembicaraan itu, bukankah kamu hanya cemburu pada Yun Er? Cukup kepala bagian Lu. Kuharap kau mengurus urusan keluargamu dengan benar, entah itu pernikahan atau perceraian. Temui aku setelah kau memutuskan. Kakak, matamu tidak baik. Aku akan membantumu masuk. Tidak perlu. Saya bisa berjalan sendiri. Kakak, ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Kakak, jangan salah arah. Kamu harus berjalan lurus ke depan. Wanita buta itu berani menghentikanku masuk. Lihat saja bagaimana aku akan menghadapimu. Cheng Yun, kau bahkan belum masuk ke rumah tangga Lu Xiao, dan kau sudah tepat di depanku, menindas anggota keluarga militer. Kau mencari mati. Marsekal muda, aku tidak melihat Anglo di sana. Aku tidak sengaja. Karena kau tidak melihatnya, bagaimana dia berjalan barusan. Kalau begitu berjalanlah lagi.
Ada apa dengan Jiang Jingchuan? Dia benar-benar membela saya. Dia telah mendapatkan kembali kemanusiaannya. Marsekal muda. Jangan membuatku mengatakannya untuk kedua kalinya. Kamu, Siapapun yang membantu akan menginjaknya untuknya. Yun A. Tetap tidak ada kemanusiaan. Sakit sekali. Maaf, Tuan muda. Masalah ini, saya tidak tahu apa-apa. Marsekal muda yakinlah. Sudah larut. Saya permisi dulu. Terima kasih Marsekal muda atas bantuan malam ini. Marsekal muda, Nona Shen ini melihatnya. Memang buta. Kau mengujinya seperti ini. Bukankah itu sedikit berlebihan? hadiah cadangan. Besok aku akan pergi ke keluarga Lu untuk meminta maaf. Ya, Saya adalah seorang gadis muda yang cantik. Bagaimana dia terlihat? Seperti telah melihatku dan terkejut. Mungkinkah? Di mana gelang saya? Bagaimana bisa menghilang? Aneh sekali. Tadi masih ada di sini. Kemana perginya sekarang? Apakah aku terlalu memikirkannya? Nyonya, bak mandi sudah The terisi film air. was Anda bisa translated pergi mandi and sekarang. narrated by M Media. Saya datang. Apa yang harus saya lakukan? Dia benar-benar mengikuti saya. Untuk bertahan hidup, biarkan dia melihat kalau begitu. Aku sebenarnya mencurigai orang buta dan bahkan melihatnya. Dasar bocah nakal. Anda harus percaya kali ini kan? Nianci. Apakah kamu di dalam? Aku punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Ini, saya sedang mandi. Anda bisa memberitahu saya nanti. Nianci, sebaiknya aku memberitahumu sekarang. Ini jangan masuk. Saya akan segera keluar.
Tunggu saya di luar. Nianci, sebaiknya aku masuk sekarang. Tunggu. Aku menemukan kuncinya. Nianci, aku membuka pintunya. Nianci, suara apa itu? Aku masuk. Baru saja aku. Sepertinya mendengar gerakan. Kamu menyembunyikan orang lain di kamarmu. Siapa yang saya sembunyikan? Saya orang buta, membuat sedikit keributan. Bukankah itu normal? Bicaralah, apa yang Anda inginkan dari saya? Bukankah kamu ingin aku datang? The film was translated Otak Anda and pasti narrated rusak by karena M. tamparan saya Media. kan? Kapan saya pernah mencari Anda? Malam ini, kamu sudah berada di depan Jiang Jingchuan, menuntut cerai. Bukankah itu hanya untuk mendapatkan perhatianku? Menjaga kamar tidur kosong begitu lama. Kamu pasti sangat kesepian kan? Malam ini, aku akan menemanimu dengan baik. Jika otak Anda sakit, pergilah berobat. Saya masih mampu membayar jumlah uang ini. Kamu masih cemburu pada Yun Er. Kamu bahkan tidak memikirkannya. Perbandingan apa yang ada antara kamu dan Yun Er? Kamu hanyalah orang buta. Seorang lumpuh. Tidakkah kamu tahu? Jadi dia ada di rumah, diperlakukan seperti ini, dan aku sangat meragukannya. Begitu cepat. Kamu sudah melemparkan dirimu ke dalam pelukanku. Kalau begitu aku akan memuaskanmu dengan benar. Siapa yang akan peduli pada orang seperti Anda? Menyahlah dari pandangan saya. Tidak bisa tidur. Kalau begitu pergilah cari Chin Yun. Berpura-pura menolak padahal sebenarnya menyambut. Mundur untuk maju. Jadi ini adalah yang terbaru. Trik yang baru kamu pelajari. Kalau begitu aku akan memuaskanmu dengan benar. Apa yang Anda lakukan? Tentu saja ini untuk melakukan hubungan suami istri kita. Kita adalah suami dan istri. Bukankah ini hal yang sudah seharusnya? Jangan khawatir. Selama kamu patuh, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Lepas. Menyahlah dari pandangan saya. Shen Nianci, pahami ini baik-baik. Jika bukan karena kekayaan keluargamu, bagaimana mungkin aku menikahi orang buta sepertimu? Dan kamu berani memukulku, kau wanita berbisa. Jika keluarga saya tidak membayar, bagaimana Anda bisa menjadi kepala seksi intelijen? Anda mungkin sekarang sedang mengemis makanan, dan bahkan tidak punya mangkuk. Saya wanita beracun. Apakah mulia bagimu menjadi orang? Tak tahu terima kasih. Kau. Aku tidak akan meladeni levelmu. Kau akan menjadi janda hidup seumur hidupmu. Menikahi Anda, menjadi janda hidup adalah berkah. Satu sudah. Satu lagi menyusul. Mengapa hidup saya begitu menyedihkan? Bajingan. Anda merusak tidur cantik saya. Lihat saja bagaimana saya akan membalas Anda. The film was translated and narrated by M. Media. Pai Ir masih yang terbaik. Dia tahu saya tidak bisa tidur tanpa memeluk boneka impor saya. Tapi boneka ini, mengapa begitu keras? Rasanya seperti seseorang. Mungkinkah itu adalah seseorang yang menyamar? Tidak mungkin. Bagaimanapun juga ini kamarku. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa masuk? Shen Nianci. Jika itu boneka, lalu mengapa dia menendangku? Dia bisa melihat. Orang buta. Bagaimana mungkin memecahkan vas sejauh itu? Kecuali kau tadi begitu sombong barusan. Mengapa kau begitu gugup sekarang? Kau menyembunyikan seseorang. Menyembunyikan siapa? Kau hanya melihat musuh di mana-mana. Kau sendiri yang melakukan hal bodoh. Dan sekarang semua yang kau lihat terasa kotor. Habis sudah. Jika aku ketahuan.
Di belakangmu. Apa yang kau sembunyikan? Menyembunyikan pantatku maksudmu? Sial. Makian itu keluar terlalu mudah. Itu tidak benar. Mengapa aku harus merasa bersalah? Bukan aku yang. Jiang Jingchuan menyembunyikannya. Jika ada yang harus merasa bersalah, seharusnya dia. Jika kau tidak percaya padaku, datang dan lihat sendiri. Kepala seksi, Nona Chan sudah kembali dari rumah sakit. Dia menangis dan ingin kau segera menemuinya. Aku datang sekarang juga. Lupakan saja. Bagaimanapun kau buta, tidak ada pria yang akan tertarik padamu. Aku mungkin buta, tapi itu masih lebih baik daripada kau yang bodoh kan? Enya. Oh tidak. Satu dewa wabah pergi dan yang lain datang. Mempermainkan orang terasa menyenangkan sesaat, tetapi tertangkap berarti krematorium. Setelah berpura-pura begitu lama, hidupku masih dalam bahaya. Sudahlah, aku akan memperlakukan kuda mati seolah-olah masih hidup. Boneka dari Pavilion Rui ini benar-benar persis seperti orang sungguhan. Untungnya Lu Xiao tidak mengetahuinya. Kalau tidak, reputasiku akan hancur. Jadi, aku salah paham padanya. Kalau begitu boneka dari Pavilion Rui ini. Dia benar-benar percaya begitu saja. Kalau begitu mari kita buat masalah lagi. Bonekaku ini adalah pesanan khusus 1:1. Replika dari Tuan Muda Marsekal. Kemana perginya? Mungkinkah dia naksir padaku? Boneka ini bagaimana bisa sampai di sini? Otot dada ini bahkan memantul kembali. Gawat. Aku sudah keterlaluan. Aku harus menyerang lebih dulu. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di kamarku? Aku. Kau tidak mau bicara ya? Jika kau tidak bicara, aku akan memanggil bantuan. Bibi Wang. Jika orang lain tahu bahwa Marsekal muda yang bermartabat menyelinap ke kamar istri bawahannya di tengah malam, bagaimana aku bisa menghadapi siapapun lagi? Apa yang ingin kau lakukan padaku? Aku dari Pavilion Rui. Pavilion Rui tidak bisa membuat boneka yang kau inginkan. Jadi, mereka mengirimku untuk menggantikannya. Jangan khawatir, aku tidak bermaksud jahat padamu. Kau dari Pavilion Rui? Ya, Aku tidak percaya padamu. Kecuali kau memberitahuku. Siapa namamu? Berapa banyak orang di keluargamu? Dan, mengapa kau berada di Pavilion Rui? namaku Shi. Ibuku meninggal muda dan ayahku terlilit utang. Untuk melunasi utang ayahku, aku bekerja di Pavilion Rui. Aku akan lihat berapa lama kau bisa terus mengarang cerita. Pria ini membuatku gugup setiap kali aku berpura-pura buta, takut ketahuan. Karena kau ingin berpura-pura, maka aku akan memastikan kau mengalami sensasi berpotensi ketahuan kapan saja. Ini, kemarilah sebentar. Apa? Kau ingin aku orang buta yang pergi mencarimu? Jangan khawatir. Aku orang buta ini hanya bisa mengandalkan sentuhan. Postur tubuhmu sangat bagus. Aku sangat puas. Dengan cara ini, mulai sekarang, setiap malammu akan kurus. Aku tidak menginginkannya. Kau menganggapku orang macam apa? Ambil saja, jangan khawatir. Meskipun suamiku punya orang lain di luar, bagaimanapun juga aku masih seorang wanita bersuami. Aku tidak akan melanggar moralitas. Lagi pula, suaramu terdengar seperti suara Tuan Muda Marsekal. Biasanya kau hanya perlu berbicara denganku. Wanita ini benar-benar naksir padaku. Oh benar, bukankah kau bilang keluargamu kekurangan uang? Aku memberimu uang, dan kau masih tidak mau? Kau tidak kan mencoba menipuku? Aku sama sekali tidak menipumu. Kalau begitu baguslah. Kau boleh pergi sekarang. Mulai sekarang pada waktu ini, setiap malam, kau harus datang menemuiku. Baiklah. Jiang Jingchuan, kau juga akan mengalami hari ini. Aku akan mengambil kembali semuanya yang kau hutangkan padaku sebelumnya. Kirimkan ke kamar Nyonya. Ya. Shen Nianqi. Sayang sekali aku belum tidur denganmu, dan sekarang aku harus memberikanmu kepada pria lain. Nyonya,
Sarang burungmu. Terima kasih. Kenapa kamu belum pergi juga? Nyonya, sendirian bukanlah perasaan yang menyenangkan, bukan? Bagaimana kalau saya melayanimu? The film was translated and Apa yang kamu narrated lakukan? by M Media. Sialan, saya telah dibius. Beraninya kau memukulku. Lihat dirimu begitu menggoda. Mengapa kau masih berpura-pura suci di hadapanku? Lepaskan saya. Tolong lepaskan saya. Jangan takut. Saya adalah Xie. Orang ini sudah saya tangani. Sudah diurus. Penjarakan dia. Dia tidak akan mati. Sekarang sudah baik-baik saja. Saya di sini. Terima kasih. Jika bukan karena kamu, saya mungkin sudah. Shen Lianqi. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jiang. Sheye. Sheye. Otot perutmu sangat enak disentuh. Shen Lianqi. Sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Sekarang, kamu tidak punya kesempatan untuk menyesal. Shen Lianqi. Kali ini, kau tamak. Mengapa tidak ada orang di sini? Nona Chen, tidak mungkin. Aku jelas melihatnya masuk. Tidak kusangka kepala bagian lu juga suka memainkan jenis permainan serigala menangis ini. Tuan Lu, Marsekal muda meminta kehadiran Anda. Syukurlah saya tetap bisa mengendalikan diri. Hal semacam ini jelas tidak boleh dilakukan saat sedang bingung. Namun, karena kamu dan saya telah melakukan kontak intim, saya pasti akan bertanggung jawab atas dirimu. Marsekal muda, dia ada di sini. Marsekal muda, Anda memanggil saya. Marsekal muda. Apa ini? Marsekal muda, saya salah. Jadi kamu mengatakan, kamu tidak punya perasaan sama sekali untuk Shen Lianqi. Sama sekali tidak. Yun'er adalah pasangan sejatiku. Kalau begitu ceraikan dia. Marsekal muda, apa yang Anda lakukan? Apakah kamu tidak mengerti? Ceraikan dia dengan cepat dan berikan jalan untukku. Marsekal muda, saya juga ingin bercerai. Tapi, aku masih berutang pada Shen Lianqi. 500.000 nota perak. Saat ini, aku tidak bisa bercerai. Sebenarnya masalahmu mudah diselesaikan. Tapi bahkan setelah semua ini, dia masih tidak mau menceraikanku. Dia pasti masih terlalu mencintaiku. Tidak bercerai bukan tidak mungkin. Wanita memang seperti itu. Dia jelas menyukai saya. Karena kamu tahu itu salahmu sendiri karena tidak menjaga wanitamu di luar. Kamu tidak akan mendapatkan gaji tahunan tahun ini. Keluar. Terima kasih Marsekal muda. Sekarang,
Kamu tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Mungkinkah saya tidur dengan Jiang Jingchuan tadi malam? Kamu sudah bangun. Ini. Saya minta maaf. Saya tidak sengaja. Saya akan bertanggung jawab atas kamu. Tanggung jawab. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab atas saya? Saya akan pergi ke Pavilion Rui besok. Untuk menebus kebebasanmu. Kamu akan bebas mulai sekarang. Itu bagus juga. Kalau begitu mulai sekarang. Saya bisa menghabiskan setiap hari di sisimu. Siapa yang mengajarimu? Kata-kata rayuan murahan seperti itu. Orang ini benar-benar menganggap rumah saya seperti miliknya. Ini untukmu. Kamu menyulam ini. Di pinggir jalan, saya baru saja membelinya dengan santai. Ya kamu tahu. Hadiah harus dibalas. Saya akan memberimu hadiah juga. Apa yang kamu inginkan? Semua yang saya suka terlalu mahal. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu pikir saya miskin? Tidak. Piano Steinway terlalu mahal. Baiklah, saya akan mengingatnya. Jangan membelinya. Piano itu sangat mahal. Steinway saya. Marsekal muda. Piano yang baru tiba. Berikan itu kepada Shen The Lianqi. film was Yeah. translated and narrated by M Media. Tunggu sebentar. Kotak musik yang diberikan oleh komandan. Peralatan kecil seperti pemutar piringan hitam itu. Kirimkan semuanya bersama-sama. Ya, Kakak Lu, apakah semua hadiah ini darimu? ini dari Marsekal muda. Dia tahu kita akan menikah. Dan mengirimkan kita hadiah pernikahan di muka. Sangat indah. Seseorang. Siapa yang berani menyentuh barang-barang saya? Piano Steinway benar-benar luar biasa. Jauhkan tangan kotormu. Shen Lianqi. Mengapa kau harus merebut segalanya? Ini awalnya milik saya. Apa maksudmu merebut? Saat dikirim sudah disebutkan bahwa ini semua adalah hadiah dari Marsekal muda. Jika Marsekal muda tidak memberikannya kepada kami, pasangan pengantin baru ini, mungkinkah dia memberikannya kepadamu? Tepat sekali. Yang ini diberikan kepada saya oleh Marsekal muda. Shen Lianqi. Aku tahu. Kau cemburu karena Yun Er dan aku menikah. Tapi, kau tidak bisa merebut barang Yun Er begitu saja kan? Tepat sekali kakak. Kau pasti gila karena cemburu sekarang kan? Bukan hanya suamimu akan menikahiku. Dia juga memberiku mahar yang besar. Hanya lalat sepertimu yang akan menyukai pria miskin dan pelit seperti ini. Saya tidak peduli sama sekali. Itu tidak benar. Bukankah kamu masih berutang uang padaku? Lalu, bagaimana kamu bisa punya uang untuk maharnya? Tidak, aku jelas tidak menggunakan uangmu. Aku menggunakan uang dari keluargaku. Ya, apa kau pikir kakak lu tidak akan punya uang tanpamu? Benarkah begitu? PR. Bawakan daftar mahar saya. Saya perlu memeriksa mahar saya. Ya, Nona. Hentikan. Apa yang kau lakukan? Enya. Kau, kakak lu, apa kau baik-baik saja? Nona. Tidak ada apa-apa di dalam kotak itu. Lo Xiao, yang kamu sebut menghabiskan uang dari rumah besar. Hanyalah menghabiskan semua mahar saya. Kau sudah menikah ke dalam keluarga ini. Mas kawin ini
Bukankah sekarang ini milikku? Mengapa aku tidak bisa membuangnya sesuka hatiku? Tepat sekali. Hanya beberapa barang remeh. Apakah benar-benar layak membuat keributan sebesar ini? Kakak lu sekarang adalah orang yang ceng. Seseorang yang ingin dimenangkan oleh semua orang. Aku juga seorang yang ceng. Pejabat publik di kantor residen. Jika kau menyinggung kami, kau menyinggung orang-orang yang ceng. Kenapa aku tidak tahu bahwa Anda bisa mewakili rakyat yang ceng? Marsekal muda. Marsekal muda, mereka tidak hanya merebut piano saya, tetapi juga menghabiskan semua mahar saya. Omong kosong. Piano itu jelas. Hadiah dariku. Apel. Itu benar-benar diberikan kepada Shen Nianqi. Apa? Kepada siapa aku memberikan hadiah? Apakah aku masih perlu melapor padamu? Bawahan ini tidak berani. Kulihat kau cukup berani, sementara sibuk dengan perceraian. Dan sibuk membereskan hadiah pertunangan. Mas kawin itu. Aku akan mengembalikannya sepenuhnya. Mengapa kau harus memberikannya kepada mereka? Janji lisan bukanlah bukti. Tulis surat utang. Kau. Baiklah. Aku akan menandatangani. PR. Ambil. Tunggu sebentar. Bagaimana bisa meminjam uang tanpa membayar bunga? Mahar saya bernilai genap 200.000. Menagih Anda 20.000 sebagai bunga tidak berlebihan kan? Shen Nianqi, jangan keterlaluan. Cukup. Seorang kepala departemen intelijen yang bermartabat melakukan hal yang memalukan seperti itu. Kurasa 20.000 tidak cukup. 100.000. Marsekal muda bukankah Anda? Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan? Tidak ada. Piano saya, taruh saja di kamar saya. Shen Nianqi. Ini belum berakhir di antara kita. Marsekal muda, terima kasih untuk hari ini. Bukan apa-apa. Oh benar. Piano milikmu itu. Seorang teman memintaku memberikannya padamu. Jangan terlalu dipikirkan. Saya sudah tahu. Saya baru saja menyebutkannya kepada teman saya kemarin dan menerimanya hari ini. Saya pikir itu, Nona, Tuan mengirim seseorang untuk memberitahu kami, mengatakan dia akan mengunjungi Anda dan Tuan muda. Dia akan segera tiba. Apakah akan segera datang? Ayah akan datang berkunjung. Nona Shen, mengapa Anda terlihat tidak bahagia? Tentu saja itu karena saya belum mengurus kebutaan pura-pura saya untuk memberitahu ayah saya. Jika penipuan saya terbongkar, hidup saya akan dalam bahaya. Itu tidak benar. Marsekal muda, hari sudah larut. Anda harus kembali dulu. Bukankah ini masih pagi? Tidak, ini sudah larut. Putriku tersayang, kau sudah menunggu lama bukan? Mengapa kau menggunakan tongkat? Kakimu terlukakan. Sudah berakhir. Lapor Tuan. Nona dia tidak bisa melihat. Apel. Putriku baru meninggalkan rumah sebulan lalu. Dan sekarang dia tidak bisa melihat. Sebulan. The film was Matanya tidak buta translated and sebelumnya. narrated Tentu saja by putriku M. tidak. Tidak buta. Saya baru saja menjadi buta. Ayah, biar saya beritahu. Jangan sedih. Mata saya tidak tiba-tiba menjadi buta. Melainkan, saya menangis hingga buta. Apel. Menangis sampai buta. Apakah sesuatu terjadi pada Lu Xiao? Kau sangat sedih. Sampai kau menangis hingga matamu buta. Ya ayah, ini Lo Xiao. Saya pergi ke kota untuk mengunjunginya. Tetapi saya tidak menyangka. Dia sudah memiliki seorang wanita cantik di sisinya. Shen Nianqi sebenarnya memiliki perasaan untuk Lu Xiao sebelumnya. Sampai sejauh ini. Menangis sampai matanya buta. Ya. Paman itu adalah Lu Xiao. Aku bisa bersaksi. Lu Xiao sering memiliki wanita cantik di sisinya, mengambil istri kedua, benar-benar boros, menghabiskan uang seperti air. Yang lebih tidak kuduga adalah bahwa dia benar-benar menggunakan mahar putri Anda. Apel. Bajingan ini. Beraninya dia menggunakan mahar putriku untuk memelihara gundik.
Nianci, orang seperti itu tidak pantas kau tangisi. Aku akan membawamu sekarang untuk menyelesaikan urusan dengannya dan menceraikannya. Ayah, ini, Lu Xiao bagaimanapun juga adalah kepala seksi intelijen. Pernikahan militer tidak mudah diceraikan kan? Siapa peduli kepala bagian sialan macam apa dia? Jika bukan karena keluarga kita saat itu yang mendukungnya, bisakah dia mencapai posisinya hari ini? Cerai, dia harus bercerai. Ya, harus bercerai. Aku bisa membantu. Mengapa semua barang harus diberikan kepada Jalang itu? Lu Xiao, apakah kau masih punya perasaan padanya? Aku hanya berpura-pura di depan marsekal muda. Bagaimana mungkin aku memberikan mas kawin itu padanya? Ayu itu tidak memiliki saja sidik jari di atasnya. Jadi itu tidak sah. Benar. Jadi saya tidak mau surat utang itu lagi. Berikan saja uangnya langsung kepada saya. Binatang buas. Putriku yang kusayangi dan kulindungi, menangis sampai matanya buta karenamu. Dulu akulah yang mendukungmu masuk militer dan menggunakan koneksi untukmu di mana-mana. Barulah kau mencapai titik ini hari ini. Apakah kau pantas mendapatkan putriku, pantas mendapatkan keluarga Shenku, dan semua yang kami korbankan untukmu? Ayah mertua, putrimu saat itu, yang tanpa malu-malu bersikeras menikahiku. Uang itu juga sesuatu yang kalian sendiri ingin berikan. Sekarang kau datang ke sini untuk berakting seperti ini. Bukankah itu hanya karena Shen Nianci cemburu pada Yun Er? Dia wanita buta. Fakta bahwa aku membiarkannya menjadi istri kedua sudah cukup baik. Kau tidak tahu malu. Ayah, tolong jangan pukul dia. Ayah berhenti memukulnya. Jika ayah terus memukulnya, seseorang akan mati. Berhenti memukulnya. Kakak Lu. Shen Shenhai, aku saat ini adalah kepala seksi intelijen. Beraninya kau memukulku? Tidak akan lama. Marsekal muda, apa maksudnya ini? Lu Xiao, kau bahkan tak bisa urus keluargamu sendiri dengan benar. Aku yakin posisimu sebagai kepala seksi kemungkinan besar di luar kemampuanmu. Kalau ingin menyelesaikan urusan keluarga dengan baik, maka tanda tangani perjanjian perceraian. 500.000 yang Anda utang sebelumnya, mahar 200.000 yuan, dan bunga 100.000 yuan. Total 800.000 yuan. Jika Anda tidak punya uang, maka gadaikan kedua rumah Anda, keduanya kepada saya, dan kita tidak akan memiliki ikatan lebih lanjut. Shen Nianci, uang yang sudah diberikan, tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Anda mengambil uang saya untuk menghidupi kekasih Anda. Apakah Anda menganggap saya bodoh? Lu Xiao, jika kau ingin mempertahankan posisimu, maka tanda tanganlah dengan cepat. Kakak Lu. Shen Nianci, jangan kembali berlutut untuk memohon padaku di masa depan. Jangan lupa untuk menekan cap tangan Anda. Baiklah, kalian berdua bisa keluar dari rumah saya sekarang. Oh benar, suami tercinta Anda sekarang tidak punya satu sen pun tersisa. Apakah Anda masih bersedia mengikutinya? Kau, Apa kau pikir Yun Er sepertimu? Sombong dan materialistis. Entah aku punya uang atau tidak, dia akan selalu mengikutiku. tepat sekali. Aku selalu mencintai kakak Lu apa adanya. Tidak seperti kamu yang lebih cinta uang daripada nyawa. Benarkah begitu? Kalau begitu saya ucapkan selamat menikah. Terima kasih banyak atas bantuan kuat Marsekal muda hari ini. Tuan Besar Xie tidak perlu terlalu sopan. Aku hanya mengulurkan tangan membantu. Karena Nona Shen sudah bercerai. Maukah Anda mempertimbangkan mencarikan pasangan berikutnya untuknya? Aku tidak akan mencari pasangan berikutnya. Aku bisa menghidupi putriku sendiri. Nianci, kembalilah ke Haicheng bersamaku. Shen Nianci, Marsekal muda, apakah ada hal lain? tidak bukan apa-apa.
Aku punya seorang teman. Bernama Yi. Dia mendengar Nona Shen akan bercerai. Dan dia ingin mengejar Anda. Anda punya teman. Dan beritanya sangat terinformasi dengan baik. Ya, Kesempatan bagus terbuang sia-sia. Sayang sekali Hai Cheng masih miliknya. Wilayah pengaruh. Kalau tidak saya tidak perlu berpura-pura lagi. Itu juga tidak masalah. Bagaimanapun masih ada 2 orang di rumah. Menunggu saya untuk ditangani. Berpura-pura buta juga ada keuntungannya. Kalau begitu saya akan memberinya kesempatan. Mari kita lihat bagaimana dia bertindak. aku awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menikahinya. Tapi aku tidak menyangka telah bertindak terlalu jauh. Sudahlah. Langkah ini terlalu besar. Rakyat Yanchang sudah curiga. Tapi itu juga tidak masalah. Dia sama sekali tidak boleh terlibat. Han Yufei. Wanita yang bercerai seperti dia. Beraninya dia kembali. Shen Xixing. Ibu, dia pasti kembali untuk memperebutkan harta keluarga. Sebelumnya, ketika dia menikah dengan Lu Xiao, dia membawa pergi sejumlah besar uang. Sekarang, dia berani merebut barangku kembali. Saya tidak akan membiarkan dia berhasil. Nona hati-hati. Apakah Anda gila? Beraninya Anda memercikan air ke Nona tertua. The film was translated and narrated by Nona M tertua pulang Media. tanpa lelah. Saya hanya membersihkan debu untuk kalian semua, agar tidak mengotori kediaman ini. Bibi kedua lama tidak bertemu. Emosi Anda tampaknya meningkat pesat. Apakah temperamen saya besar atau tidak saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa gadis itu sudah menikah. Sama seperti air yang tumpah ini. Setelah tumpah, tidak bisa diambil kembali. Bagaimana mungkin saya lupa? Anda buta. Tidak bisakah Anda melihat? Bibi kedua benar. Namun, air yang tumpah ini juga bisa menguap ke langit. Dan jatuh lagi. Bibi kedua. Kau seorang pelayan, apakah kau memberontak? Beraninya Anda memercikan saya. Saya hanya membantu bibi kedua membersihkan diri. Agar tidak mengotori kediaman ini kan? Shen Nianqi, saya tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Sayang sekali aku tidak melihatnya secara langsung. Cara dia menghadapi bajingan itu, tampaknya cabang kedua keluarga Shen juga tidak bisa diremehkan. Suruh seseorang mengawasi mereka setiap saat. Ya, Tunggu. Sudah lama sekali. Sejak kita memeriksa Hai Cheng bukan? Marsekal muda. Sebagai bintang militer penting Hai Chem, memang membutuhkan inspeksi Anda yang sering. Nona Shen baru saja tiba di Hai Chem. Mengapa kita tidak mengunjunginya? Karena Anda mengatakannya seperti itu. Kurasa aku bisa pergi. Nianqi, apakah kau sudah terbiasa kembali? Ya, Didukung oleh uang keluarga. Tentu saja kau sudah terbiasa. Shen Shixin, bagaimana kau bisa berbicara tentang adikmu seperti itu? Tuan. Shizeng terbiasa berterus terang. Mohon jangan hiraukan dia. Nianqi, Anda bisa tinggal di rumah. Selama yang Anda inginkan, keluarga kita tidak pernah kekurangan uang. Kami pasti mampu menafkahi Anda. Ini rumah saya. Tentu saja saya akan tinggal, selama yang saya mau. Ayah, uang saya habis. Aku akan memberimu $1.000 perak terlebih dahulu. Apakah itu cukup? Nanti, aku akan minta kepala pelayan mengirimkannya ke kamarmu. Cukup. Terima kasih ayah. Tepat sekali. Saya baru saja akan membuat 2 set kipau baru. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi sendiri? Aku akan segera meminta seseorang datang untuk membuatnya khusus untukmu. Buatlah yang paling mahal. Ibu, jangan khawatir. Ayah akan pergi ke luar kota untuk urusan bisnis besok. Dia tidak akan kembali selama setengah bulan. Pada saat itu, keluarga Shen ini bukankah akan menjadi milik kita?
Aku adalah kepala seksi intelijen. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Kepala bagian Lu. Siapa yang tidak tahu bahwa kau sekarang hanyalah kepala bagian dalam nama saja, tetapi tanpa kekuasaan yang sebenarnya. Kurasa kau sebaiknya pulang lebih awal dan menemani si cantik kecilmu. Sekelompok bajingan oportunis. Sekarang, Jiang Jinchuan telah melucuti kekuasaan nyataku. Adapun orang-orang Hanchen, mereka hanya akan menyatakan kesetiaan dari ketulusan. Jika bukan karena Shen Nianqi, bagaimana mungkin aku berakhir seperti ini? Lu Xiao, apakah kau ingin balas dendam? Bicaralah. Apa maksudmu dengan balas dendam? Apakah Anda tahu cara tercepat untuk menghancurkan seorang wanita? Saya bisa membantu Anda menyelesaikan pernikahan Anda dengan Shen Nianqi dan mengubah beras mentah menjadi nasi matang. Dia akan menderita penghinaan tanpa akhir dan tidak punya pilihan selain menjadi selirmu. Pada saat itu, bagaimanapun kamu ingin menyiksanya, kamu boleh menyiksanya. Bibihan, aku telah menemukan bahwa kau tidak hanya cantik, tetapi pikiranmu juga sangat lincah. Kalau begitu aku hanya bisa dengan enggan menerima. The film was translated and narrated Mengukur by pakaian M. sepanjang Media. hari. Saya kelelahan. PR. Sheye, mengapa kamu di sini? Bagaimana kau tahu siapa aku? Aromamu. Bau apa yang kumiliki? Nianqi, apakah kau di sana? Di sini cukup ramai. Aku bersumpah, aku sungguh tidak membiarkannya masuk. Nianqi, aku tahu apa yang kau lakukan sebelumnya. Karena kau cemburu pada Yun Er. Tapi sebenarnya aku selalu mencintaimu. Kau sudah melunak. Melunak tentang apa? Mungkinkah kamu cemburu? Haruskah aku menciummu? Untuk menghiburmu. Nianqi. Nianqi, biarkan aku masuk dan aku akan memberitahumu. Nianqi. Nianqi, apakah kau di dalam? Aku masuk. Mengapa pintunya dikunci? Aku curiga. Dia The tidak film buta. was translated and narrated Bagaimanapun by juga, M. Media. dia dulunya tidak buta. Tuan akan segera kembali. Entah benar-benar buta atau berpura-pura. Itu tidak masalah. Tanpa penundaan lebih lanjut, aku akan segera memanggil Lu Xiao. Masalah pernikahan ini, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sekarang, selama aku mengulur waktu, sampai PR mendapatkan bukti tuduhan pembunuhan terhadap keduanya, mereka tidak akan bisa lolos. Berani lari. Kau berpura-pura buta dan menipu kami selama ini. Kau benar-benar berani. Lu Xiao. Aku pikir kamu harus menyelesaikan pernikahan di sini saja, jika dia menjadi wanitamu. Masalah macam apa yang masih bisa dia timbulkan saat itu? Jangan bermimpi, kalian sekelompok orang jahat. Lepaskan aku. Karena kau menikahiku sebagai selir, maka aku akan memberimu pelajaran yang setimpal tentang apa arti kebajikan seorang wanita. The Lu film was Xiao, translated kau tak tahu and malu. narrated by M. Media. Ada sesuatu yang bahkan lebih memalukan. Sebelumnya, kau mempermalukanku dalam segala hal. Kali ini, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Lepaskan aku. Marsekal muda, mengapa kau di sini? Orangku. Kau berani sentuh. Orangnya. Apa maksudmu?
Marsekal muda, Shen Nianqi sudah menikah ke keluarga kami hari ini sebagai selir. Oleh karena itu, ini adalah urusan keluarga kami. Kau, Lu Xiao, Shen Nianqi milikku Jiang Jingchuan. Jika kau berani menyentuh sehelai rambutnya, aku akan memotong salah satu tanganmu. wanita ini Shen Nianqi. Kapan dia berhubungan dengan Marsekal muda? Kalian berdua memaksanya untuk menikah lagi. Tidak, tidak, tidak. Beraninya kami. Kami benar-benar tidak akan berani. Marsekal muda, demi seorang penipu, apakah kau akan mengabaikan benar dan salah seperti ini? Shen Nianqi, wanita ini, dia telah menipumu selama ini. Dia tidak pernah buta. Lu Xiao, menabur perselisihan di saat seperti ini. Apakah kamu bosan hidup? Marsekal muda, semua yang dia katakan adalah benar. Shen Nianqi tidak pernah buta. Dia memasukkan kebutaan dan menipu semua orang. Pengawal, Marsekal muda. Tidak perlu siapa-siapa. Kami akan pergi sendiri. Terima kasih. Shen Nianqi. Kamu berani menipuku. Ya. Aku tidak pernah buta. Selama ini, aku hanya berpura-pura. Jadi masalah pavilion Rui itu palsu. Kamu sudah tahu selama ini bahwa akulah yang memasuki kamarmu. Lalu semua malam yang kita The habiskan film bersama was ini. translated Setiap and kata yang kamu narrated ucapkan by padaku, M. setiap Media. tindakan. Itu semua hanya sandiwara. Aku minta maaf. Untuk bertahan hidup, aku menipumu. Tapi, Kamu berani memanfaatkanku. Shen Nianqi, jadi apa yang ingin kau lakukan sekarang? Bunuh aku. Shen Nianqi. Apakah kamu tidak punya hati? Lalu semua malam yang kita habiskan bersama ini. Apakah kamu punya sedikit pun kasih sayang untukku? Aku, Sudahlah. Jaga baik-baik lukamu. aku minta maaf. Aku akan membantumu menghadapi mereka yang ingin menyakitimu. Shen Nianqi. Karena kamu berniat memanfaatkanku, kamu harus sedikit lebih kejam terhadap Tian. Tidak perlu merasa kasihan. Pengawal, Marsekal muda, posisi kepala Departemen Intelijen bisa diganti. ya. Siapa kau? Apa yang kau lakukan? Aku adalah kepala Departemen Intelijen. Apakah kau mencari mati? Lu Xiao, kamu sekarang dipecat. Marsekal muda, aku sungguh tahu aku salah. Butuh banyak upaya dariku untuk mencapai posisi ini. Tolong maafkan aku. Aku tidak akan pernah memprovokasi. Shen Nianqi lagi. Keluar. The film was translated Marsekal and muda, narrated Marsekal by muda. M. Media. Marsekal muda, lepaskan aku. Lepaskan aku. Tunggu saja. Aku akan memecat kalian semua. Pecat semua orang. Kakak Lu, Tuan Tanah bilang kita sudah terlalu lama menunggak sewa dan membuang semua barang-barang kami keluar ke jalan. Apel, mengapa semuanya terjadi sekaligus? Kakak Lu, karena keadaan sudah sampai seperti ini, mengapa kita tidak membalot saja ke orang-orang yang ceng? Bagaimanapun kau memegang banyak informasi, berikan saja kepada mereka. Apakah kau gila? Ini adalah... Kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Mencari perlindungan pada mereka, mungkin benar-benar menyelamatkan nyawamu. Mona, Anda sudah bangun. Di mana Jiang Jingchuan? Marsekal muda sudah berangkat ke Gancheng pagi ini untuk melaksanakan misi. Dia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Marsekal muda tahu Anda masih memiliki banyak hal untuk diselesaikan. Dia meninggalkan banyak uang untukmu dan beberapa pengawal yang cakap. Dia bahkan tidak ingin menemuiku. Namun dia masih membukakan jalan bagiku. Jiang Jingchuan, mengapa kau begitu baik padaku? Baiklah,
Aku tahu. Terima kasih. Ngomong-ngomong, tolong siapkan mobil untukku. Aku ingin kembali. Ya, Nona. Beberapa hal juga harus The diselesaikan. film was translated and narrated by M Media. Ya. Aku tidak pernah buta. Selama ini, aku hanya berpura-pura. Jadi masalah pavilion Rui itu palsu. Kamu sudah tahu selama ini bahwa akulah yang memasuki kamarmu. Shen Yanqi, di hatimu. Sebenarnya aku ini apa? Shen Nianqi. Kau berani kembali. Shen Nianqi. Jangan bertindak sembrono. Tuan akan segera kembali. Benarkah? Kalau begitu itu sempurna. Biar kulihat. Bagaimana selir keduanya. Berhasil membunuh wanita yang paling dicintainya. Han Yufei. Selama 10 tahun ini, apa kau tidur nyenyak? Ibuku bertanya dalam mimpimu setiap malam, seperti apa rasa semangkuk obat itu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Buktinya sudah jelas. Apakah kau masih ingin membantah? Kaulah yang meracuni ibuku. Menyebabkan kematian mendadaknya. Bagaimana kamu tahu? Ibu. Masih mencoba lari. Kita belum menyelesaikan perhitungan kita. Shen Nianqi. Kau gila. Ibuku adalah selir kedua di rumah tangga ini. Beraninya kau menyentuhnya. Apa kau pikir ayah akan tahu? Dan membiarkanmu lolos? Bahkan jika aku membunuh ibumu, lalu kenapa? Selama aku tidak mengakuinya. Hanya dengan beberapa kata darimu. Tuan tidak akan mempercayaimu. Han Yufei. Beraninya kau. Tuan. Tidak seperti itu, Tuan. Tolong dengarkan penjelasanku, Tuan. Apalagi The yang film harus was kau jelaskan? translated and Dasar wanita narrated berbisa. by M Media. Ayah. Enya. Aku bukan ayahmu. Nah. Kau telah menderita. Aku baik-baik saja. Han Yufei. Berhati kejam dan tidak memiliki kebajikan sebagai istri. Mencelakai nyonya rumah. Kau tidak pantas menjadi istri atau ibu. Dan kau anak durhaka. Membantu kejahatan ibumu. Pengawal. Bawa kedua binatang pembunuh ini pergi. Dan lemparkan mereka ke penjara. Ayah. Lepaskan aku. Baiklah. Kamu memaksaku. Aku akan melaporkan. Wanita ini berkolusi dengan musuh asing. Semua bukti ada di kamarnya. Di kamar Nona Shen. Kami menemukan surat-surat yang ditukar dengan musuh. Kami menemukan surat-surat yang ditukar dengan musuh. Dasar wanita jahat. Ayah. Pergi cari Jiang Jinchuan. Bukankah dia bilang ini dibeli? Bagaimana mungkin ada catatan di dalamnya? Gunung memiliki pohon, dan pohon memiliki ranting. Hatiku gembira karenamu, tetapi kamu tidak tahu. Jadi, dia menyukaiku. Marsekal muda. Ini gawat Marsekal muda. Nona Shen dijebak berkolusi dengan musuh asing. Dan sudah dipenjara. Apa? Shen Nianqi. Langit punya mata. Sepertinya, kamu jauh lebih sengsara daripada kami. Jadi bagaimana jika kau membalas dendam pada kami? Kau menyinggung begitu banyak orang. Kau juga akan berakhir buruk cepat atau lambat. Itu tidak masalah. Selama aku membuatmu dan putra kesayanganmu hancur seumur hidup ini. Bahkan jika aku mati,
Kematianku tidak akan sia-sia. The film was translated Kau bisa keras kepala and sesukamu. narrated by M. Kita Media. semua terkunci di sini. Apakah kau masih berpikir ada orang yang bisa melindungimu? Melihatmu tinggal di sini seperti anjing. Aku benar-benar tidak tahan. Apa yang akan kau lakukan? Kau menyebabkan aku dicampakkan. Kau lebih mampu daripada yang lemah kemauan, almarhum ibumu. Maafkan aku. Aku terlambat. Seharusnya aku yang meminta maaf. Akulah yang menipumu. Ayo pergi. Aku melihat kantong itu. Dianci, kamu menyukaiku kan? Aku akan membunuhmu. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Jika aku sedikit lebih lambat, kamu pasti sudah mati. Aku tidak takut mati. Aku hanya takut kehilanganmu. Orang-orang Yan Chen, Han Yufei, Xian Xisheng. Karena menjebak warga negara yang baik sebagai pemberontak dan bersekongkol untuk membunuh marsekal muda, telah dieksekusi oleh regu tambak sesuai hukum. Hormat. Hormat. Hentikan. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Mengapa kau di sini? Sudah jelas. Aku sekarang adalah kepala penjara Yan Chen. Marsekal muda. Tinggalkan dia di sini. Aku bisa berpura-pura. Tidak ada yang pernah terjadi. Jangan harap. Jiang Jingchuan. Pikirkan baik-baik. Apakah kau akan demi wanita ini menyinggung orang-orang Yan Chen? Jangan lupa. Komandan, pada waktu itu dengan mengandalkan orang-orang Yan Chen, dia naik ke tampuk kekuasaan. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku, tapi kamu hanya seorang sipir. Kamu berani menghentikanku. Aku memiliki orang-orang Yan Chen di belakangku. Apakah kau tidak takut aku akan memberitahu mereka? Orang-orang Yan Chen. Mereka itu apa? Kau. Saya coba. Lihat apakah kau bisa melangkah setengah langkah keluar dari penjara ini. Sepertinya. Kamu si sipir cukup tidak berguna. Apa gunamu? Aku menyuruhmu menangkapnya. Jiang Jingchuan. Aku memberitahumu. Kau telah menyinggung orang-orang Yan Chen. Aku ingin melihat berapa lama kau marsekal muda ini bisa bertahan di posisi ini. Jiang Jingchuan. Shen Lianji. Kita akan menikah. Marsekal muda. Marsekal muda. Orang-orang gubernur Yan Chen ada di depan pintu. Tunggu. Biarkan aku ikut denganmu. Itu karena kau menyelamatkanku, sehingga kau menyinggung gubernur. Mereka pasti sudah menjadi curiga terhadap identitasmu. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Tidak apa-apa. Aku punya caraku sendiri saat aku sendirian. Kamu tunggu aku pulang. Marsekal muda, kita bertemu lagi. Enya. Aku tidak di sini untuk menemuimu. Jangan terburu-buru. Minumlah sebelum kau pergi. Marsekal muda, kau benar-benar harus meminum secangkir anggur ini. Bagaimanapun juga, tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk diundang secara pribadi ke perjamuan oleh gubernur. Anggurnya adalah anggur yang enak. Hanya saja.
Yun Er, Apa yang harus kita Film was lakukan kakak Lu? translated and Aku narrated tidak by bisa M berdiri. Media. Bubuk tulang lunak. Yang mengonsumsinya akan merasa lemah. Tidak mampu memegang senjata. Lu Xiao, kamu berani memberiku obat jenis ini? Kurasa kamu tidak ingin keluar dari sini hidup-hidup. Jiang Jingchuan, kau berani menyakiti Yun Er. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Marsekal muda. Membuat masalah segala setelah Anda tiba. Ini tidak baik bukan? Saya dengar Anda dan tentara Jianan. Kepala staf Xiao berasal dari kelas Wampo yang sama. Bekas luka di pipi kirinya itu tertinggal saat pertempuran Wenchen bukan? Mungkin gubernur salah mengingat. Pipi kiri kepala staf Xiao tidak memiliki bekas luka. Memang tidak ada. Saya salah mengingat. Namun, kepala staf tentara Jiangnan tidak bernama Xiao. Telegram mendesak dari ibu kota pagi ini. Gubernur Yan Cheng Du Xicheng diduga berkolusi dengan musuh asing. Berlaku segera. Diskors untuk penyelidikan. Jangan coba menakut-nakuti saya. Orang-orang kami sudah mencegat sejumlah senjata api selundupan. Direktur Xiang telah mengakui semuanya. Ambisi gubernur sungguh tidak kecil. Gubernur ada yang tidak beres. Tentara ibu kota telah mengepung kita di sini. Bagaimana ini mungkin? Di luar kita, bukankah kita punya begitu banyak orang? Gubernur, apakah kamu pikir aku akan bertarung tanpa persiapan? Kau. Gubernur sudah mati. Aku berikutnya. Jiang Jingchuan. Tanganku, kakiku. Narrated by Bukankah M aku sudah Media. menyuruhmu menungguku di rumah? Aku bukan vas bunga. Aku bisa bertarung di sisimu. Kemampuan menembak yang kau ajarkan padaku, sudah kupelajari dengan cukup baik bukan? Shen Nianqi, betapa kejamnya kau, bagaimanapun juga dia, mantan suamimu. Sejak kalian berdua berkolusi bersama, dia hanyalah musuhku. Atau kau bilang, kau merasa kasihan padanya? Apakah kau ingin menderita menggantikannya? Lo Xiao, jika kau puas dengan nasibmu saat itu, tidak menyimpan keserakahan, dan tidak memelihara ambisi liar, mengapa kau berada di sini hari ini? Apa yang kau hianati adalah hati nuranimu sendiri. Shen Nianqi. Kau menang. Lu Xiao, Chen Yun, karena berkolusi dengan musuh asing dan mencuri sejumlah besar intelijen rahasia. Pada hari yang ditentukan, mereka akan dieksekusi oleh regu tembak. Tidak. 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 Aku menikahimu. Aku mau.